Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara: Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazaret. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazaret. Dalam bahasa Arab, Nazaret itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Ini bicara peradaban, bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang, tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, bahkan ada agama pagan, penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Madinah, Rasulullah merangkul semuanya. Persoalan iman, Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun di kota Makkah. Apa kata Nabi? Toleransi itu penting. Perbedaan itu mesti ada. Kalau seandainya Allah mau, maka niscaya malam ini Bang Hutapea sama Bang Edi bersyahadah. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Karena perbedaan adalah kudratullah, sudah ketentuan Allah. Kalau memang itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, tidak bisa manusia di atas muka bumi ini memaksa seseorang untuk meyakini. Ya, halo Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ini ya menjawab pertanyaan banyak orang yang menganggap bahwa Arab Saudi itu semuanya Islam. Ingat ya, sebelum Islam datang, Kristen itu sudah terlebih dahulu datang. Ya, dan walaupun Kristen sebenarnya itu bukan Nasrani, ya. Nasrani itu yang menurut yang saya ketahui ya, itu adalah sebuah sekte dari kekristenan, di mana sekte ini mempercayai bahwa Allah itu ada 3, Allah Bapa, Allah Ibu yaitu Maria, dan Allah Anak yaitu Yesus. Sedangkan kekristenan percaya bahwa Allah itu satu, Esa, tetapi dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi 3 pribadi ini tak dapat dipisahkan. Kesatuan yang tak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Ya, itulah yang disebut dengan Allah Tritunggal. Ya. Namun apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, Sobat Waras, ini perlu membuka pola pikir orang-orang yang menganggap bahwa Arab itu semuanya Islam. Ya, yang menganggap bahwa orang Arab itu percaya Muhammad sebagai nabi. Tidak semua orang Arab mempercayai Muhammad sebagai nabi, dan tidak semua orang Arab itu beragama Islam. Banyak sekali, bahkan yang dikatakan oleh Ustadz tadi, di Libanon itu 50%-nya
itu penganutnya Kristen. Di Mesir banyak sekali orang yang beragama, karena memang sebelum Islam datang, memang Arab itu, daratan Arab itu banyak yang beragama Kristen. Ya kita tahu ya dalam sejarah ya, ketika Islam datang ya, bahkan seorang ustadz mengatakan mereka menyebarkan agama itu ya dengan dakwah. Kalau dakwah tidak diterima ya dengan pedang. Ya, jadi itu seorang ustadz bahasa lama yang mengatakan, jadi dengan cara-cara dakwah kalau diterima, tapi kalau tidak diterima dengan cara kekerasan, dengan cara perang. Saudara cari aja videonya, itu ada. Tetapi ini menjadi pelajaran ya buat Abdul Somad ya, yang sepertinya begitu anti ya dengan ada gereja yang berdiri ya, bahkan dia mengatakan kalau ada orang Islam yang jadi pemimpin ya, lalu dia mengizinkan pembangunan rumah ibadah non muslim termasuk Kristen atau Hindu atau Buddha ya, maka katanya itu dosa jahiliyah. Jadi sampai kapanpun dia akan menjadi orang yang berdosa. Ini kan ajaran gila ya, karena kenapa? Di Arab Saudi saja gereja di sana ada berdiri, dan yang mengizinkan gereja berdiri ya tentu pemerintahnya. Pertanyaan saya, apakah Abdul Somad lebih Arab ya dari Raja Salman? Apakah Abdul Somad lebih Arab dari Mesir? Sedangkan Abdul Somad belajar Islamnya di Mesir. Apakah Abdul Somad akan lebih Islam dari negara-negara Islam lainnya? Ya, jadi klaim bahwa katanya semua orang Arab itu beragama Islam, itu adalah klaim yang tidak benar. Itu klaim sampah. Dan ternyata di Arab Saudi jumlah kekristenan juga sangat banyak. Dan sebenarnya sebelum Islam datang ya, daratan Arab itu sudah banyak orang yang memeluk kekristenan. Tapi saat ini ya, bukan soal apakah di Arab Saudi ada Kristen dan tidak, tetapi yang menjadi persoalan banyak orang di Indonesia yang otaknya begitu tumpul dan tidak mau belajar, sehingga menganggap semua orang yang datang dari Arab itu agamanya Islam. Bahkan ketika lihat orang Arab seolah-olah mereka melihat Tuhan. Ya, walaupun oknum-oknum ini jahatnya luar biasa seperti Rizik Syihab, tetap aja dijilat-jilat. Seperti Bahar bin Smith yang santrinya digebukin, tetap aja mereka sanjung-sanjung ya. Saya nggak tahu kok mereka begitu bodoh dan tolol, sehingga orang-orang yang seperti ini hanya karena label Habib ya, label Ustadz, tapi kelakuannya begitu jahat, melawan pemerintah, ingin mengganti Indonesia dengan negara khilafah, ingin merusak Indonesia, memprovokasi, mencaci maki pemerintah, tapi mereka tetap sanjung-sanjung ya. Bahkan bahasa Arab pun mereka anggap sebagai ya bahasa surga. Jadi ketika ada sebuah gambar bahasa Arab atau lukisan Arab ya, bahasa Arab di sendal, mereka bilang itu ayat suci, padahal itu bukan ayat suci. Ketika Agnes Monica membuat tulisan Arab di pakaiannya ketika dia konser, ternyata itu tulisannya tentang perdamaian, mereka menganggap bahwa Agnes Monica ini menghina bahasa surga. Ya itulah kawan-kawan, ya kita perlu belajar supaya kita tidak menjadi orang yang tolol ya, yang jadilah cerdas ya, bahwa tidak semua di Arab itu adalah Islam. Bahkan saat ini Arab Saudi pun pelan-pelan sudah mulai meninggalkan syariat-syariat Islam yang tidak sesuai ya dengan moralitas kemanusiaan. Contohnya ya, perbudakan perempuan ya, di Indonesia pun itu tidak dipakai. Kalau ada yang berdosa dirajam sampai mati ya, di Indonesia itu tidak dipakai. Kenapa? Tidak sesuai dengan moralitas. Ya, begitu ya. Ya, beda ya yang terjadi di Afghanistan, Taliban. Kita lihat aturan-aturan Islam yang tidak sesuai dalam tanda kutip dengan perkembangan zaman saat ini, di mana perempuan tidak boleh sekolah, dan itu katanya syariat Islam.
Perempuan tidak boleh keluar sendirian. Kalau keluar sendirian tanpa didampingi oleh laki-laki itu bisa mereka perkosa dengan seenaknya. Dan itu katanya syariat Islam. Kita nggak tahu mana yang benar. Tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan moralitas ya di Indonesia tidak bisa dipakai. Karena Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Jadi jangan sampai negara kita rusak. Negara kita rusak oleh oknum-oknum orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah membuka pikiran umat Islam di Indonesia yang masih tertutup. Ternyata di Arab Saudi banyak sekali orang Kristen. Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen. Di kota Madinah sudah banyak orang yang beragama Kristen. Itu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yuk, kalau kita tahu fakta ini, ayo jaga persatuan kita, jaga toleransi kita. Dan saya mau beritahu kepada Anda bahwa agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara dosamu diampuni? Maukah engkau diselamatkan? Percayalah, terimalah dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Puji Tuhan, dukung terus Pavel 88 Channel, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Dan ini tampaknya ya untuk sementara waktu kami sudah membeli 6 red pasir ya, dan ya dalam waktu dekat kita akan lanjutkan pembangunan rumah ibadah ini. Dan tentunya ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Sobat Waras, dan kita tahu bahwa semua hanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Sobat Waras, dukung kami lewat nomor rekening layar kaca BRI 521045736532. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap taburan Sobat Waras. Terima kasih, salam dan salam waras. Bye bye.